Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan suci hari Minggu ini mengajak kita kembali untuk membuka hati dan iman, melihat karya Tuhan dalam hidup. Penginjil Markus mengajak kita untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui peristiwa yang amat manusiawi. Peristiwa dialog terjadi antara Yesus dan Bartimeus, seorang yang terlahir buta. Keinginan Bartimeus yang buta untuk melihat dikabulkan oleh Yesus. Ia akhirnya dapat melihat. Bartimeus tidak hanya dapat melihat secara fisik, melihat terang, melihat dunia yang ada di sekitarnya. Sebuah sukacita yang tentu tak terlukiskan. Tetapi ia juga melihat kemuliaan Tuhan yang menyata dalam diri Yesus. Penginjil Markus mencatat, pada saat itu juga melihatlah ia. Saudara-saudari terkasih, agaknya cukup menarik untuk melihat sosok Bartimeus yang dilukiskan dalam Injil. Ia percaya pada cerita yang didengarnya perihal kata dan perbuatan dari seorang pribadi bernama Yesus. Bartimeus tidak pernah melihat bagaimana rupa Yesus, namun ia mendengar tindakan dan perbuatan Yesus. Maka dengan keyakinan besar, Bartimeus memanggilnya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus memiliki keteguhan iman. Ia tidak ikut arus lingkungannya, tidak terpenjara oleh sikap dan pandangan orang sekitarnya, ataupun memanfaatkan keadaannya untuk terlena dalam nasib, sehingga tidak perlu berjuang susah payah. Bartimeus tidak diam dalam penyesalan karena kebutaannya, lalu kembali duduk meminta-minta. Ia berani menerobos kata dan sikap berbeda orang lain terhadapnya. Yang penting dapat bertemu Yesus untuk disembuhkan. Sebuah pilihan dari sikap keterbukaan dan keyakinan total pada Dia yang dapat menyelamatkannya. Kemudian adanya keberanian untuk meninggalkan manusia lama. Bartimeus melepaskan sikap dan prasangka orang-orang sekitar terhadap dirinya. Tak terpenjara oleh kata yang tidak membangun atau juga menganggap remeh tentang dirinya. Dalam Injil dilukiskan banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi ia berani bangkit dan berlari menemui Yesus. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kata menanggalkan jubah di sini agaknya cukup mengherankan. Bukankah matanya yang perlu disembuhkan? Mengapa harus menanggalkan jubah? Menanggalkan jubah boleh dimaknai sebagai sikap atau cara meninggalkan manusia lama. Lalu perjumpaan dengan Yesus dan disembuhkan olehnya sebagai transformasi hidup baru. Menerima jubah keselamatan dari Yesus serta bentuk perutusan. Rabuni, semoga aku dapat melihat. Penyerahan diri dan keterbukaan akan kuasa Tuhan untuk berkarya di dalam dirinya. Bartimeus terbuka untuk melihat kemuliaan Tuhan dan ambil bagian dalam pewartaannya. Keterbukaan dari melihat kemuliaan Tuhan itu ditunjukkan dengan sikap untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tindakan mengikuti Yesus membuahkan keselamatan. Apa dasar dari keselamatan itu? Dasar dari keselamatan ini adalah iman yang benar. Kata dan tindakan Yesus dalam Injil hari ini melukiskan misi penyelamatannya untuk membawa sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, karya penyelamatan itu terlihat juga dalam pewartaan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Melalui Nabi Yeremia, Allah menunjukkan misinya untuk menyelamatkan umatnya dan menolong mereka dari segala jenis kesulitan hidup, serta memberikan penghiburan kepada umatnya. Sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang menyebut diri beriman, setiap kita pun diajak untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Melalui sakramen baptis dan sakramen-sakramen lainnya, kita dijadikan anak-anak Allah dan dipanggil untuk
ambil bagian dalam tugas imamat Kristus, baik dalam imamat umum atau dalam imamat tahbisan. Panggilan dalam tugas imamat Kristus ini menegaskan tugas setiap orang beriman untuk hidup dalam semangat Kristus dan berani mewartakan karya kasih-Nya kepada siapapun dan dimanapun. Dalam surat kepada orang Ibrani hari ini, kita juga diajak untuk menyadari panggilan Tuhan akan imamat itu. Mewartakan kasih Kristus, menguduskan dunia melalui tugas dan kehadiran kita di tengah manusia dan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini juga, Gereja Kudus dan Universal merayakan Hari Minggu Misi Sedunia dengan tema "Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar." Dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Bapak Paus Fransiskus mengajak setiap umat beriman Katolik untuk mewartakan dan berbagi apa yang telah dilihat, apa yang telah didengar dalam perjumpaan dan pengalaman kasih Tuhan. Beberapa penggalan kutipan dari pesan Paus hendak saya garis bawahi di sini. Kasih Allah yang telah kita timba dalam relasi dengan Tuhan hendaknya dibagikan bagi banyak orang. Hidup iman menuntut keterbukaan terus-menerus untuk merangkul semua orang dimanapun juga. Hari ini juga Yesus membutuhkan hati yang mampu mengalami panggilan sebagai kisah cinta sejati yang mendorong mereka pergi ke pinggiran dunia sebagai pewarta-pewarta dan pelaku-pelaku belas kasih. Keterbukaan universal pada cinta memiliki dimensi yang bukan sekedar geografis, tetapi eksistensial. Di tengah dunia, kita dapat menemukan keberanian untuk berbagi dengan setiap orang yang kita jumpai takdir pengharapan, pengetahuan yang pasti bahwa Tuhan selalu bersama kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak dapat mendekap Tuhan untuk diri kita sendiri. Misi evangelisasi gereja menemukan pemenuhan lahiriah dalam transformasi dunia dan pelestarian ciptaan.